Gila, gue gak ngerti lagi sih mimpi apa si Panyoman ini sampai tiba-tiba tuh ditangkap cuman gara-gara dia memelihara hewan yang dilindungi dan itu dia nggak tahu sama sekali. Sanksinya diancam 5 tahun penjara. Adil nggak sih? Enggak lah. Oke, yang kemarin korupsi 271 triliun ternyata dendanya hanyalah Rp5.000. Sekarang gue mau ngitung, kalau kita korupsi di Indonesia, dendanya berapa sih? Caranya sangat gampang, kita tinggal bagi aja 271 triliun dengan Rp5.000. Hasilnya ketemu 54,2 M. Artinya kalau lu korupsi 54,2 M, denda lu cuma Rp1 aja. Tahun itu udah daftar jadi pejabat atau jadi temannya pejabat. Lumayan bisa korupsi 50 M. Ya, menurut kalian apakah itu jumlah yang worth it untuk jumlah korupsi yang sebesar itu? Coba komen yang jujur di bawah ini. Korupsi lagi, ya ampun. Negeri gue ini kenapa dah? Korupsi 300 T. Buset, 300 T. Gue tiap hari mabok ya kagak habis itu 300 T. Anak gue sampai anak gue mabok terus juga tiap hari kagak habis itu 300 T. Terus cuman kena berapa? 3 tahun sama denda 5.000. 5.000 rupiah kawan-kawan, ya ampun. Dia ngambil duit 300 T kan. Dia maling 300 T nih, ya kan. Ngebayarnya cuma seharga filter 2 batang. Lu bayangin. Lu bayangin tuh. Itu yang ngasih dendanya cuma 5.000 siapa sih? Hah? Kawannya ya? Kawannya apa saudara gitu. Enak banget, ya ampun. Cuman dendanya cuman goceng 5.000 rupiah. Gue parkir di Alfa aja kalau gue naik mobil gue kasih ceban. Tuh, bisa dua kali ini kan lo, 2 kali 300 T gue bisa 600 T ya kan? Gue kasih ceban dah orang. Terus katanya direvisi jadi ceban. Tuh. Naiknya cuma naik goceng. Gila gak? Cuma naik goceng ya Allah. Vale aja 50.000 di SCBD, abang, monyet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama Bang Toha tidak mereaksi berita yang lagi viral. Berita kali ini yang viral tentang kasus korupsi 300 triliun, kemudian cuma mendapat hukuman yang begitu sangat ringan sehingga netizen merasa keberatan. Dan saya pun juga sebagai seorang netizen, saya juga merasa keberatan. Kenapa sih Indonesia ini kalau menegakkan hukuman buat para koruptor begitu sangat ringan, sehingga ini membuat negara kita selalu ada korupsi dan korupsi. Ya karena pelaku korupsi nggak akan takut. Kenapa nggak akan takut? Hukumannya cuma ringan. Cobalah kalau hukuman koruptor itu meniru seperti Korea Utara, kemudian meniru Cina, mungkin Indonesia akan menjadi sebuah negara yang maju dan tidak ada korupsi lagi. Berita-berita kasus korupsi yang begitu sangat miris dengan hukuman yang begitu sangat ringan, apalagi korupsinya ini luar biasa ya, ratusan triliunan rupiah. Dan Indonesia masih menjadi negara yang merajalela korupsinya. Lalu bagaimana tanggapan netizen terkait hal ini? Bahkan mungkin ada beberapa netizen yang tidak tahu bahwa Indonesia setiap tahunnya korupsinya itu seperti ini. Langsung kita reaction videonya. Video ini sebagai bentuk informasi ya. Jadi bukan istilahnya menjelek-jelekkan negara atau apa. Ini adalah pendapat pribadi saya dan tidak mewakili mana-mana semua pihak. Tetapi saya hanya mereaction tanggapan-tanggapan video daripada netizen terkait kasus korupsi yang ada di negara kita. Ini sangat disayangkan ya apabila Indonesia, negara yang begitu sangat maju, sangat subur, sangat kaya sumber daya alamnya, kemudian hasil-hasilnya harusnya untuk kesejahteraan masyarakat, justru korupsi, kemudian hukuman koruptor begitu sangat ringan. Terlihat sangat miris, tetapi mudah-mudahan untuk Indonesiaku segera ada perubahan buat hukuman para koruptor. Kemarin lagi rame kasus korupsi timah dengan nilai kerugian negara 300 triliun yang terdakwanya cuman divonis 3 tahun penjara dan denda 5.000 rupiah.
gue tuh jadi mikir sebenarnya dari dulu sih, kenapa ya negara kita tuh korupsinya semeraja. Betul, Mbak. Data memperkirakan sekitar 40% APBN negara kita itu dikorupsi setiap tahunnya. Artinya itu duit negara yang harusnya bisa buat infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan mensejahterakan masyarakat Indonesia itu dipakai buat memperkaya segelintir orang gitu. Anehnya yang korup gak merasa bersalah, dan kita sebagai masyarakat yang dirugikan malah diem aja, bukannya marah. Setelah gue pikir-pikir, kayaknya korupsi ini bukan masalah moralitas individu, tapi sebuah refleksi dari budaya melanggar aturan yang memang sudah mengakar di bangsa kita. Lihat aja keseharian kita, buang sampah sembarangan, gak mau antri, melanggar lalu lintas, bahkan nyogok buat masuk sekolah itu dianggap normal. Budaya ini naik ke level yang lebih tinggi, diadopsi oleh mereka yang akhirnya punya kekuasaan dan digunakan untuk keuntungan pribadi, alias korupsi. Mereka gak akan ngerasa salah, karena menurut mereka ini hanyalah sebuah kelanjutan dari kebiasaan buruk yang udah dilakuin dari dulu. Ya mungkin ini terjadi karena kesenjangan hukum di negara kita, yang mana bahkan sebenarnya kesenjangan hukum ini juga adalah sebuah bentuk pelanggaran yang lebih tinggi lagi oleh orang yang punya kekuasaan atau wewenang untuk bisa memanipulasi peraturan yang ada. Hal ini terjadi udah secara naluri dan sistematis karena rasa egois dan mementingkan diri sendiri yang udah mendarah daging di bangsa kita. Lucunya, bahkan ada slogan aturan itu dibuat untuk dilanggar. Ini nunjukin betapa rendahnya kesadaran kita soal pentingnya aturan untuk kehidupan bersosial. Padahal aturan itu jelas dibuat untuk memudahkan hidup kita dan menghindari kita dari hal buruk yang mungkin bisa terjadi. Dan cara menaati peraturan itu juga sangat mudah, hanya dengan menggunakan otak. Betul, Mbak. Sebenarnya yang mungkin juga berpengaruh adalah karena seringkali hukumannya juga nggak jelas atau bahkan nggak ada sama sekali. Akhirnya orang melanggar aturan tapi nggak kena efek jerak karena hukumannya terlalu ringan atau bahkan bisa disogok. Terus gimana cara kita belajar disiplin kalau hukum aja nggak dijalanin? Jadi kalau gini siapa yang salah? Masyarakat yang udah kebiasaan melanggar aturan atau pemerintah yang kurang menegakkan peraturan? Mungkin dua-duanya saling berkaitan. Pernah dengar nggak ungkapan bahwa pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya? Jadi kalau rakyatnya masih ugal-ugalan melanggar aturan, jadi ya pemimpinnya juga akan sama seperti itu. Sedangkan kalau misalnya pemimpinnya melanggar aturan, pasti rakyatnya juga bilang, yang di atas juga sama-sama melanggar aturan, buat apa kita taat? Gimana ya cara untuk bisa menuntaskan lingkaran setan ini? Korupsi dan korupsi seakan-akan menjadi hal biasa di negara kita. Mirisnya, korupsinya itu luar biasa dan untuk memperkaya segelintir daripada oknum-oknum yang melakukan korupsi tersebut. Hal ini sangat disayangkan ya, uang yang harusnya untuk mensejahterakan rakyat, untuk pendidikan, untuk kesehatan, akan tetapi di negara kita korupsinya masih merajalela. Dan hal yang sangat mirisnya lagi, hukum di negara kita itu kadang-kadang tidak jelas. Akhir-akhir ini ada sebuah video viral, salah satu adalah videonya Pak Nyoman. Beliau ini berasal daripada daerah di Bali, kemudian dia ini memelihara landak, akan tetapi dia tidak tahu ya akan hal tersebut kalau hewan tersebut dilindungi. Tiba-tiba Pak Nyoman ini terancam hukuman 5 tahun penjara. Padahal beliau ini memelihara ya, dipelihara sampai landaknya itu beranak pinak. Tapi kenapa ya justru kasus yang sangat-sangat mungkin tidak bisa dinalar dalam pikiran kita ya. Kecuali kalau Pak Nyoman ini istilahnya menyiksa hewan atau membunuh, itu kan bisa pelanggaran ya, bisa pelanggaran. Akan tetapi ini kan cuma memelihara, dan itu pun juga tidak tahu kalau hewan tersebut dilindungi. Dan netizen juga melakukan protes keras terkait kasus yang menimpa Pak Nyoman ini. Video yang akhir-akhir ini jadi sorotan di media sosial. Langsung kita reaction videonya bersama-sama. Sanksinya diancam 5 tahun penjara. Adil nggak sih? Enggak lah. Ya, justice for Nyoman Sukena. Nggak adil, Mbak. Assalamualaikum Besti-Besti Indonesia. Aku mau ngajak diskusi yuk. Pertama ada kasus obstruction of justice atau kasus penghalang-halangan penyidikan dalam tata niaga timah dengan terdakwa Tommy Tamsil, kerugian negara 300 triliun, namun sanksinya 3 tahun dan denda 5.000 perak.
Kasus kedua tentang Wakil Ketua KPK Nurul Gufron membantu mutasi ASN di Kementerian Pertanian. Lalu sanksinya adalah teguran tertulis dan potongan gaji 20% selama 6 bulan. Sementara itu kasus ketiga menyangkut Nyoman Sukena. Ini adalah seorang warga yang menemukan anak landak kebon karena mereka senang melihara binatang. Dipeliharalah binatang ini. Nggak taunya ada yang ngelaporin, dilaporkan, lalu kemudian sampai di pengadilan dan sanksinya diancam 5 tahun penjara. Adil nggak sih? Ya enggak lah. Ceritanya Nyoman Sukena ini nggak tahu kalau landak itu adalah jenis hewan yang dilindungi, satwa yang dilindungi yang tidak boleh dipelihara oleh warga. Nah, berarti pertama sosialisasinya kurang. Berarti yang tidak mensosialisasikan dengan baik itu juga harusnya kena sanksi. Jangan karena Pak Nyoman Sukena rakyat kecil lalu main mau dipenjara 5 tahun. No way. Balikin aja atau serahkan aja tuh landak ke kebun binatang atau ke dinas yang melindungi satwa misalnya. Sementara kasus-kasus yang tadi itu contohnya 2 di depan yang aku berikan itu kan harusnya sanksinya lebih berat ya. Setuju nggak Indonesia? Kasih komen ya, viralkan, kita bantu perjuangan bebaskan Nyoman Sukena. Salam sopan Indonesia. Padahal kalau dilihat kasusnya Pak Nyoman ini kasus ringan ya. Padahal Pak Nyoman memelihara landak ini juga sangat-sangat dipelihara dengan setulus hati sehingga landak tersebut pun juga tumbuh sehat. Apa salahnya sih? Cukup disuruh mengembalikan saja. Dan Pak Nyoman itu juga tidak tahu beliau kalau landak tersebut dilindungi dan beliau ini menemukan ya, mungkin beliau jalan-jalan di kebun kemudian menemukan sebuah landak kemudian dibawa pulang. Itu kan atas dasar ketidaktahuan beliau. Dan kenapa setelah beliau dilaporkan terancam hukuman 5 tahun? Ini sangat miris ya. Kenapa sih orang kecil itu kok seolah-olah cepet banget gitu loh kalau memutuskan hukuman langsung diputus-putus gini, langsung adili plek-plek gitu loh. Tetapi kalau orang-orang yang berpangkat susah sekali hukumannya, kadang-kadang berbelit-belit, kemudian juga diundur-undurkan atau istilahnya kadang kasusnya itu dibiarkan begitu saja. Akan tetapi kalau warga kecil, rakyat kecil yang kasusnya begitu sangat ringan, kenapa sebegitu cepatnya langsung mendapat vonis hukuman? Hal ini memang sangat disayangkan. Mudah-mudahan ada jalan terbaik untuk Pak Nyoman. Lalu bagaimana tanggapan netizen selanjutnya tentang terkait kasus ini? Langsung kita reaction videonya. Gila, gue gak ngerti lagi sih mimpi apa si Pak Nyoman ini sampai tiba-tiba tuh ditangkap cuman gara-gara dia memelihara hewan yang dilindungi dan itu dia gak tahu sama sekali. Jangankan dia, gue rasa masyarakat ya, banyak banget masyarakat tuh yang gak tahu hewan apa aja sih yang dilindungi oleh negara yang gak boleh dipelihara. Gue sendiri pun gak tahu guys kalau hewan landak Jawa ini bener-bener gak boleh dipelihara gitu. Gue pun sendiri gak tahu gitu. Jadi ceritanya 5 tahun yang lalu tuh ayahnya Pak Nyoman ini ketemu landak Jawa di pekarangan rumahnya dan lalu dipelihara karena memang pecinta binatang lah gitu ya. Akhirnya dipelihara dan sekarang bertambah banyak. Nah sekarang Pak Nyoman ini ditangkap gara-gara dia tuh ketahuan memelihara hewan yang dilindungi yang landak Jawa ini guys, dan dia tuh nggak tahu gitu. Dan yang gue bikin miris itu dia tuh ditangkap pakai borgol, dipakein baju tahanan, diseret-seret gitu ya, dia sampai histeris gitu. Maksud gue ya ini bukan perampok, bukan kriminal, kecuali dia memang penjahat yang gimana yang harus lu memang perlakukan seperti ini. Tapi menurut gue ini nggak pantas gitu dia ditangkap seperti itu. Dan secara nggak langsung sebenarnya si Pak Nyoman ini melestarikan hewan yang udah langka gitu. Jadi harusnya ya berilah keringanan gitu, karena memang banyak banget
masyarakat tuh yang nggak tahu hewan apa aja sih yang dilindungi oleh negara yang nggak boleh dipelihara gitu. Gue sendiri pun nggak tahu guys, miris banget sih, miris banget bener-bener ya. Maksud gue ya Indonesia please lah, hukum Indonesia tolong banget, please banget ya, kalian juga bisa membedakan gitu yang mana penjahat beneran yang mana bukan gitu loh. Kalau memang mau tangkep ya udah tegur dulu Betul. Pak, ini nggak boleh, kasih tahu dulu gitu, Diberi ambil edukasi, landak Mbak. Jawanya kasih ke negara gitu loh. Jadi kan intinya kalau memang Pak Nyoman ini udah tahu kalau emang ini hewan nggak boleh dipelihara secara bebas, gua rasa nggak mungkin dia pelihara juga. Betul. Gitu. Kecuali landak Jawa ini memang diperjualbelikan sama Pak Nyoman gitu ya, emang kayak dia mencari mata pencarian itu dari landak Jawa ini karena udah tahu dia langka, akhirnya diperjualbelikan gitu. Kecuali itu benar-benar salah guys. Tapi kan di sini enggak, dia hanya memelihara karena dia itu memang pecinta hewan gitu. Jadi buat gue, sumpah gue miris banget sih sama negara Indonesia gitu. Cuman gara-gara pelihara hewan yang dia nggak tahu boleh atau nggak dipelihara ya, hukumannya tuh 5 tahun penjara dan denda 100 juta guys. Coba kalian bayangin. Sedangkan kemarin koruptor ya yang berapa triliun, 300 triliun cuman denda 5.000. Yang bener aja gitu. Maksud gue, bener-bener Indonesia tuh miris banget sih. Jadi please banget ya buat masyarakat Indonesia juga tolonglah dukungannya untuk viralin ini supaya ya gue sih pengennya bener-bener Pak Nyoman ini mendapatkan sesuatu yang adil buat dia gitu. Karena menurut gue ini nggak adil sih buat Pak Nyoman. Jadi jangan gara-gara Pak Nyoman ini adalah masyarakat kecil, lu hukum Indonesia tuh bisa seenak jidat gitu. Nggak gitu. Kalian harus bisa bedain juga yang mana penjahat beneran, yang mana enggak. Gue baru aja ngikutin kasusnya Pak Nyoman, dimana gue udah baca-baca semuanya gitu kan, dan juga pasal-pasal yang dikenakan kepada Pak Nyoman. Mari kita bahas. Kalau misalnya kita lihat dari kronologinya, itu laporan pertama kali tanggal 3 Maret 2024. Terus habis itu ada surat perintah dan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 5 Maret 2024. Jadi Pak Nyoman itu punya landak Jawa gitu ya. Landak Jawa ini bentukannya seperti ini. Ini juga pertama kalinya gue lihat dan gue baru tahu kalau misalnya ternyata landak Jawa itu adalah hewan yang dilindungi oleh pemerintah. Nah, untuk laporannya sendiri itu tuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, di mana ini tuh nggak boleh punya hewan yang dilindungi oleh pemerintah dalam keadaan hidup. Nah, cuman yang gue lihat di sini trouble-nya gitu ya. Ini Pak Nyoman tuh nggak tahu kalau misalnya ternyata itu landak yang nggak boleh dipelihara gitu loh. Dia juga peliharanya tuh secara baik-baik gitu kan. Pertama punya 2, akhirnya beranak gitu dan nggak pernah diperjualbelikan. Jadi dia ditetapkan sebagai tersangka sampai saat ini gitu kan, menjalani proses terus. Dia ini ditahan gitu. Makanya kemarin itu sempat tumbang karena kayak dia tuh terancam hukuman 5 tahun penjara. Nah, kalau misalnya dari yang gue baca gitu ya, Pak Nyoman ini sebenarnya udah korporatif dan juga mengikuti segala macam prosedur yang sudah berlaku. Tindakan Pak Nyoman ini nggak bisa dibenarkan gitu ya, dan juga kita harus menegakkan hukum yang ada di Indonesia ini. Tapi mohon banget gitu ya, melihat segala macam persidangan dan juga apa yang terjadi latar belakang dan lain-lain gitu ya, mungkin kita perlu sedikit kebijaksanaan mengenai kasus ini. Gue pribadi sih mendukung untuk Pak Nyoman ini mendapatkan restoratif justice gitu ya untuk kasus dia. Melihat kayak ini tuh sedikit banget masyarakat yang tahu, dan juga kasus dia ini sebenarnya bisa banget dijadikan pembelajaran. Nah ya udah, segitu aja yang bisa gue kasih tahu kepada kalian gitu kan. By the way, menurut kalian nih netizen, pantas nggak sih Pak Nyoman itu terancam hukuman 5 tahun untuk masalah yang sedang terjadi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Segitu aja dari gue. Peace, love, and gaul. Memelihara hewan yang dilindungi tapi tanpa sepengetahuan Pak Nyoman. Jadi Pak Nyoman ini tidak tahu bahwa landak Jawa ini adalah hewan yang dilindungi. Di sisi lain, Pak Nyoman ini memelihara landak itu sampai beranak pinak. Mungkin kalau di negara lain, ya kan, mungkin ya kalau dari segi pandangan komentar saya, kalau di negara lain Pak Nyoman ini akan dijadikan petugas hewan landak tersebut untuk memelihara supaya hewan-hewan landak tersebut menjadi beranak pinak yang sangat banyak ya, mungkin akan mendapat penghargaan. Mungkin kalau di negara lain, tapi kalau di negara kita, kalian bisa lihat sendiri ya. Harusnya Pak Nyoman dengan atas dasar ketidaktahuan beliau memelihara hewan yang dilindungi, kemudian sampai beranak banyak, harusnya ya Pak Nyoman ini mendapat edukasi. Kalau perlu, Pak Nyoman ini diangkat menjadi duta landak Jawa hewan yang dilindungi, atau kemudian ditugaskan di kebun-kebun binatang. Itu kan lebih bagus daripada Pak Nyoman tiba-tiba atas ketidaktahuannya dijatuhi sanksi yang terancam hukuman 5 tahun penjara.
Padahal Pak Nyoman ini bukan penjahat. Kemudian dengan tangan diborgol, dengan baju, seolah-olah Pak Nyoman ini melakukan tindak kejahatan yang luar biasa. Kenapa sih hukum di negara kita selalu seperti ini kepada orang-orang kecil? Ini sangat miris ya kepada rakyat kecil. Mudah-mudahan harapan saya sebagai masyarakat Indonesia ada langkah-langkah hukum yang terbaik, dan kiranya yang salah, kalau memang salah ya tetap dihukum seadil-adilnya. Akan tetapi kalau atas dasar ketidaktahuan beliau dan beliau menemukan hewan tersebut di pekarangannya atau di kebunnya, kemudian memeliharanya sampai beranak pinak, kemudian kok langsung dihukum 5 tahun, ini kan yang aneh. Oke, cukup sekian sahabat-sahabatku semua. Sedih sih melihat kasus seperti ini. Mudah-mudahan Indonesia semakin lebih baik dengan atas dasar-dasar hukumnya yang harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa harus memilih kasih. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah berita terviral hari ini.